Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala fi kitabi Ayyuhal Walad. Nafa'anallahu bihim wa bihim wa bikatim fi darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau qara'tal ilma mi'ata sanatin wa jama'ta alfa kitabin la takunu musta'iddan li rahmatillahi ta'ala illa bil amali. Kama qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Faman qala inna hadhihi al-ayata mansukhatun biqauli alaihi salam idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin al-hadis. Fal mansukhu wa hadzal qail. Wala in kanat mansukhatan fama taqulu fi qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan jazaa'an bima kanu ya'malun jaza'an bima kanu yaksibun innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan solihan. Wa ma taqulu fi hadzal hadits bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Wal imanu qaulun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil arkan wa dalilul a'mali aktsar min an yuhsa wa in kana al abdu yablughul jannata bi fadlillahi wa karamih walakin ba'da an yasta'idda bi ta'atihi wa ibadatihi li'anna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, wahai anakku, walau qara'ta, andai kata engkau membaca ilma, membaca ilmu, qara'ta bermakna belajar, mi'ah sanatin 100 tahun, wa jama'ta alfa kitabin, dan engkau mengumpulkan 1000 kitab, la takunu musta'iddan li rahmatillahi ta'ala illa bil amal. Maka kamu belum menjadi orang yang siap untuk meraih rahmat Allah Ta'ala illa bil amali, kecuali dengan mengamalkan apa yang telah kamu kumpulkan, apa yang telah kamu pelajari. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya laisa lil insani, bukanlah bagi manusia tersebut, illa ma sa'a, kecuali apa yang telah dia usahakan. Faman qala, maka barang siapa ini di matan cetakan Darul Minhaj ya ikhwan. Faman qala anna hadhil ayah, maka
Barang siapa yang mengatakan bahwasanya inna hadhil ayat, sesungguhnya ayat yang telah dibaca tadi, mansukhatun itu mansukh. Nasikh mansukh itu nanti ada macam-macamnya ya. Ada mansukh tilawahnya dan hukumnya, ada mansukh hukumnya saja, tilawahnya masih ada. Dan ini mansukh hukumnya saja, tilawahnya masih. Ada yang mansukh dua-duanya. Ada yang mansukh tilawahnya saja. Biqauli alaihissalam, sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam, andai kata anak cucu Adam yakni manusia itu wafat, meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka terputus amalnya, illa kecuali min salasin, kecuali dari 3 perkara. Tadi kan telah kita bahas, manusia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dia usahakan. Apa yang dia usahakan. Itu di surat An-Najm ayat 39. Tapi ada pendapat mengatakan bahwasanya ayat tersebut mansukh. Sebab sabda Nabi, hadis yang telah kita baca tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fal mansukhu huwa hadzal qail. Maka yang memansuhkan itu adalah orang yang mengucapkan ini. Adalah beliau yang mengucapkan. Wala in kanat mansukhan, ya andai kata gitu ya. Oke, mansukh. Fama taqulu fi qaulihi ta'ala, maka apa pendapatmu gitu ya. Firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan. Maka barang siapa yarju, mengharapkan, liqa'a rabbih, mengharapkan ing apa? Liqa'a rabbih, perjumpaan, pertemuan dengan Tuhannya. Falyamal 'amalan shalihan, maka lakukanlah, maka kerjakanlah amal yang soleh. Kemudian Allah juga berfirman, itu tadi surat Al-Kahfi ya, ayat terakhir. Jazaa'am bima kanu ya'malun. Ini banyak sebenarnya, jazaa'um bima kanu ya'malun. Jaza dan balasan. Ini bima kanu ya'malun, ini balasan bagi orang yang melakukannya. Itu bima kanu ya'lamun, atas apa yang mereka kerjakan dahulunya. Kemudian Allah juga berfirman, jazaa'am bima kanu yaksibun. Maknanya sama. Balasan atas apa yang telah mereka kerjakan, atas apa yang telah mereka usahakan. Kemudian Allah juga berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula.
Innalladzina sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman wa amilus solihati dan mengerjakan amal-amal soleh kanat lahum maka bagi mereka jannatul firdausi itu adalah surga firdaus nuzula itu sebagai tempat tinggal. Surat Al-Kahfi. Allah juga berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali man taba, orang yang bertaubat, wa amana dan beriman, wa amila dan mengerjakan mengamalkan amalan salihah, amal-amal yang soleh. Itu lanjutannya, faulaika yadkhulunal jannata wala yuzlamuna syai'a. Kemudian juga itu ada di surat Al-Furqan lanjutannya, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Faulaika maka mereka itu yubaddilullahu Allah mengubah mengganti sayyi'atihim keburukan-keburukan mereka hasanatin dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah itu adalah zat yang maha pengampun dan lagi maha penyayang. Di surat Maryam yang sebelumnya lanjutannya, faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a. Orang yang taubat, beriman, beramal soleh, mereka itu faulaika yadkhulunal jannata. Mereka itu masuk ke dalam surga wa la yuzlamuna syai'a dan tidak dizolimi, tidak dianiaya, tidak dirugikan syai'a sedikit pun. Wa ma taqulu fi hadzal hadisi, dan apa yang engkau katakan tentang hadis ini? Bunyal Islamu, dibangun, bunya majul. Al Islamu naibul fa'il, Islam dibangun ala khamsin, atas 5 perkara. Syahadati Allah, itu syahadah itu adalah badal ya. Syahadati, jadi buatnya syahadati. Syahadati Allah ilaha illallah. Islam dibangun atas 5 perkara. Di antara perkaranya itu syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa saumi ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan, wa hajjil baiti, dan haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Wal imanu, garis bawahi, dan yang dimaksud dengan iman qaulun bil lisan, adalah ucapan dengan lisan, wa tasdiqu bil janan, membenarkan dengan hati, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan bil arkan, ini jawareh, dengan anggota tubuh. Iman itu begitu.
qaulun bil lisan wa tasdiqu bil janan wa amalun bil arkan. Ini termasuk muhasinat al-lafdiyah ya, ya. Wa dalilul a'mali aktsar min an yuhsa, dan dalil tentang macam-macam amal aktsaru itu banyak sekali min an yuhsa, sampai tak terhingga. Wa in kana al-'abdu yablughul jannata bifadlillahi wa karamih. Meskipun seorang hamba itu masuk atau mencapai surga, itu sebab anugerah dari Allah dan itu kemuliaan dari Allah. Walakin akan tetapi ba'daan, ini garis bawah ya, wah, penting sekali. Walakin akan tetapi ba'daan yasta'idda, ista'adda yasta'iddu. Akan tetapi setelah orang tersebut yasta'idda, an yasta'idda, siap atau mempersiapkan diri bita'ati, dengan ketaatan kepada Allah, wa ibadati, dan ibadah pada Allah. Lianna, karena sesungguhnya rahmatallahi, rahmat Allah itu qaribun, sesungguhnya rahmat Allah itu qaribun, dekat, minal muhsinin, bagi orang-orang yang berbuat baik. Muhsinin, muhsin itu fa'il dari ahsana yuhsinu ihsanan, bahwa muhsinun, ini orang yang berbuat kebaikan. Al-Fakir simpulkan sedikit ya, ini ucapan Al-Fakir. Jadi meskipun tadi ada mansuh, bahwasanya kita masih bisa dapat manfaat kok walaupun kita sudah meninggal gitu, dengan 3 perkara. Nah, 3 perkara itu kan sebagaimana maklum di antara kita, amal jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Tapi Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya coba renungkan gitu ya. Menurutmu kamu gimana nih ayat-ayat ini? Kalau kamu contoh tadi di surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Kalau misalkan ada orang yang mau bertemu dengan Allah, maksudnya bertemu sini diridhoi oleh Allah, falyamal amalan sholihan, ya kerjakan amal-amal soleh gitu. Jadi jangan malas-malasan, jangan leha-lehe gitu. Nanti cukup ibadah saya masih gini aja. Nah, jangan seperti itu. Memang kalau cari aman, semua kewajiban kita tunaikan, tapi yang sunnah pun kita lakukan. Jadi ada yang ditanyakan dulu Ikhwah sebelum kita masuk ke syarahnya? Ada yang ketinggalan? Kita masuk ke syarahnya ya. La takunu anta musta'idan. Musta'idan maknanya mustahiqan, maksudnya belum berhak. Tadi kan gitu. Tadi kan disebutkan bahwasanya kamu tuh belum siap gitu. Maksudnya belum siap itu kamu tuh belum berhak untuk mendapatkan rahmat Allah. Karena apa? Sebagaimana yang telah kita bahas, Allah menyembunyikan rahmatnya itu di amal-amal soleh. Itu ikhwah. Allah menyembunyikan rahmatnya di amal-amal soleh. Jadi kalau misalkan kita mau mencari rahmat Allah, mau mencari ridho Allah, ya kerjakan amal-amal soleh. Begitu maknanya. Ya rahmatillahi ay li ridho illahi. Untuk mendapatkan rahmat Allah, maksudnya adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Ayat
An-Najm ayat 39 tadi, pensyarah mengatakan bahwasanya wahadhil ayatul karimatu bayanun li'adamin tifa'il insani bi'amalin ghairihi bal bi'amali nafsihi. Ayat An-Najm ayat 39 itu mengatakan bahwasanya menjelaskan ketidakadaannya manfaat bagi manusia sebab amal orang lain. Akan tetapi yang bermanfaat adalah amal dirinya sendiri. Seperti itu. Kemudian firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih ay istamarra wastadama ala raja'i karamati ta'ala litahassuli tilkat talabatil azizati amalan sholihan fi nafsihi la iqan bidzalikal marju kama fa'alahu alladhina amanu wa amilus solihati faqala Allah ta'ala jazaa'an bima kanu ya'malun ay yajizuna jazaa'a bima kasabu. Kemudian kalau misal kita ingin terus-terusan dan dilanggengkan harapan kita mendapatkan kasih sayang Allah, kemuliaan dari Allah, nah maka kita harus mendawamkan gitu ya amal-amal soleh. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan apa yang kita minta itu. Yang kita minta itu kan adalah yarju liqa'a rabbih, yakni amal-amal soleh fi nafsihi, pada diri sendiri. La iqan bidzalikal marju, yang sesuai dengan apa zat yang diminta. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal-amal soleh. Maka dari itu Allah SWT berfirman, jazaa'am bima kanu ya'malun. Mereka akan diganjar, akan dibalas oleh Allah atas apa yang telah mereka lakukan. Seperti itu. Kanat lahum jannatul firdaus. Nuzula di sini maknanya adalah linnazili ayu ja'alta nafsul jannat nuzulan la mubalaqatan fil ikram wa fihi ida ili anahum indana a'dallahi alahum ala man ja'ala Kemudian di syarahnya ini ada tambahan ya. Dunia Islam ala khamsin, wah panjang sekali. Ala khamsin itu ala khamsi khisalin au ala khamsi ibadatin, yakni ju'ilat hadhil arkanu al khamsatu al atiyah min ahkam syariah far'a lil islami wa mithalu kal qasri wa hadhil arkan al khamsa al ustuwanah lidzalikal qasri wa ma baqiya min ahkam syariah tajidar yusafir wa dzalikal qasr fa naqdu wa syariah syariah takun Islam taman kamilan. Syahadatu alla ilaha illallah la ma'budu bihaqqin mawjudun illallah ta'ala. Di sini disebutkan ikhwah bahwasanya salah satu keutamaan dari kalimat syahadat ini ada diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Mamin ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Anas bin Malik an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min qalbihi illa haramahallahu ala nar. Tidaklah salah seorang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu
sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya Allah dan utusannya Allah, min qalbihi, di hatinya. Min qalbihi itu maknanya fi qalbihi, atau maknanya ikhlas. Dia melontarkan ucapan syahadat itu ikhlas, illa kecuali haramahullahu alan nar, maka Allah mengharamkan bagi dirinya untuk masuk ke dalam neraka. Kemudian juga terdapat hadis, ma min abdin qala la ilaha illallah tsumma mata ala dzalika illa dakhalal jannah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Imam Muslim. Tidaklah seorang hamba mengatakan la ilaha illallah, kemudian hamba tersebut wafat, meninggal dunia, ala dzalika, atas ucapan la ilaha illallah, illa dakhalal jannah, kecuali hamba tersebut masuk ke dalam surga. Semoga kita meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Hanya ada talqin. Al-hadis. Itu salah satu komen. Wa iqamis shalah ay iqamati shalah wal muradu biha ada uha abra'an ada ilbil aqama isyaratun ila anna shalah imaduddin. Karena salat itu adalah pondasinya agama, itu ya pondasi, maka diistilahkan dengan iqamah, mendirikan pondasi. Maksudnya adalah menunaikan sholat. Seperti sebagaimana firman Allah, wa yuqimunas sholat. Adapun keutamaan sholat itu banyak sekali ya. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, walaupun dengan sanad yang dhaif, ini hadisnya masyhur, bahwasanya diriwayatkan dari Nabi, waruwiya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiangnya agama, pondasinya agama. Barang siapa yang melaksanakan salat, mendirikan salat, faqad aqamaddin, maka sungguh dia telah menegakkan agamanya, memperkokoh agamanya. Wa man tarokah, dan barang siapa yang meninggalkannya, yakni sholat, faqad hadamaddin, maka sungguh dia telah meruntuhkan, merobohkan, merusakkan, menghancurkan ad-din, agamanya. Jadi orang yang tidak sholat itu tanpa dia sadari sedang merusak agamanya. Maka orang yang jauh dari sholat itu perlu dipertanyakan ya. Bahkan sebagaimana ma'ruf, sholat itu adalah amal yang akan pertama kali dihisab, sholat kita. Dengan syarat-syaratnya ya. Kemudian menunaikan zakat, i'ta'uz zakah, yakni memberikan zakat. Kemudian ada juga keutamaan zakat. Keutamaan zakat juga banyak. Salah satunya adalah terdapat hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, hasinu amwalakum bizzakati. Hasinu, hasin itu jamak dari hason, itu fi'il amr dari hasona yuhasinu, fa'ala yufa'ilu, fi'il amrnya fa'il. Hasinu, bentengilah, perkuatlah, gitu ya. Lindungilah. Hasinu amwalakum, bentengilah amal-amal kalian dengan zakat.
Kemudian puasa Ramadan, salah satu dari rukun Islam. Di sini sebutkan wa'lam ayyuhal akh anna sauma rubu'ul iman. Puasa itu adalah seperempat iman. Bimuqtada qaulihil Islam, sebagaimana itu terangkum dalam ucapan Nabi SAW yang diambil dari sabda Nabi SAW, as-saumu nisful iman. Seperti itu. Atau as-saumu nisfus sabr. Aso, ada juga riwayat lain as-siyamu nisfus sabri. Nah, kemudian as-sabru nisful iman. Jadi sebutlah as-saumu rubu'ul iman. Puasa itu seperempatnya. Kemudian juga ada riwayat mengatakan kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati afin illa siyam fahuwa li wa ana ajzi bih. Setiap amal itu dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Bahkan bisa berlipat-lipat sampai 700 lipat. 700 lipat tuh maksudnya hitungan banyak, bukan batas ya. Illa siyam, kecuali ibadah puasa. Maka kalau ibadah puasa, ini hadisnya hadis qudsi, adapun puasa kata Allah, aku yang akan membalasnya langsung. Gitu. Maksudnya ya maknanya lebih dari itulah gitu. Ini maknanya sudah kita bahas dalam kitab Maqasidus Shaum. Silakan didengarkan ulang, rekamannya ada di Zuban sama di kajian Aswaja kalau tidak salah. Kemudian juga ada hadis. Wah, ini banget ikhwan ini. Nggak apa-apa ya. Sambil kalau yang bertanya, tanyakan saja. Kita baca sedikit nih. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamin imin, betapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min syamihi, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illal ju'u atau illal jau'u wal atash, kecuali dia cuma dapat lapar dan haus. Akan tetapi sempurnanya puasa itu adalah dengan menjaga anggota badan. Kulluha, seluruh anggota badan. Amma terhadap sesuatu karoh. Karohallahu azza wa jalla, terhadap sesuatu yang Allah benci. Yang bagi, maka hendaknya an-nahfadha al-aina. Maka hendaknya kita menjaga mata kita minan nadhari, terhadap melihat ilal makarih, terhadap melihat sesuatu yang dimakruhkan. Wal lisana, dan menjaga lisan minan nutqi, terhadap ucapan bima la ya'nika, terhadap ucapan yang tidak ada manfaatnya bagimu. Wal udhuna, dan menjaga udhun, telinga, minas sama'i ila ma rahimahullahu fa innal mustami'a syarikul qail. Garis bawahi. Semoga juga kita bisa menjaga telinga kita dari pendengaran hingga kita mendengar sesuatu yang tidak dirahmati oleh Allah, seperti itu. Fa innal mustami'a syarikul qail. Waduh. Karena orang yang mendengarkan, beda antara mendengar dan mendengarkan. Mustami'a itu fa'il dari istama'a yastami'u. Istima'an fahuwa mustami'un. Itu mendengarkan. Kalau sami', orang yang dengar, itu sami'a yasma'u. Fa'il dari sami'a yasma'u. Nah, ini mustami'.
Maka Al-Fakir kalau kajian di rumah itu bilang ke anak-anak, hati-hati kalau dengar berita gosip. Kenapa? Fa innal mustami'a syarikul qail. Orang yang mendengarkan itu bersekutu, itu berkongsi gitu ya dengan pengucap. Emang yang gibah itu tipi, cuman kita dengerin tanpa kita sadari kita ikut itu. Nah, itu hati-hati, ikhwan. Jadi yang masih nonton gibah itu hati-hati. Kemudian di sini sebutkan wa kadzalika takuffu jami'a al jawarihi kama takuful batona wal farja, dan juga engkau jaga seluruh anggota badan sebagaimana kamu menjaga perut, menjaga farj. Sebagaimana dalam khabar khamsu yufattirna shaim. 5 perkara yang membatalkan orang puasa. Membatalkan di sini bukan membatalkan puasanya batal, ikhwah, tapi apa? Pahalanya angus. Al-kadzibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadzibah wan nadharu bisyahwah. Berdusta itu bisa luntur pahala puasanya. Dan ini penting, ikhwah. Ada orang yang ngomong benar-benar berdusta. Ngomong benar-benar berdusta. Istilahnya mengelabui orang. Ada juga ya memang bercanda dengan teman gitu ya. Dengan syarat, kalau kata Guru Al-Fakir, dijelaskan. Contoh, misalkan kita cerita dongeng. Cerita dongeng kan dusta, ikhwah. Nah, kalau kata Guru Al-Fakir, kalau cerita-cerita dongeng seperti itu, disebutkan di awal atau di tengah atau di belakang bahwasanya cerita itu dusta. Itu. Jadi kita boleh menyampaikan kedustaan dengan syarat menjelaskan kedustaannya. Sama seperti menyampaikan hadis maudhu, tapi khilaf ya kalau hadis maudhu. Menyampaikan hadis maudhu dengan syarat dijelaskan bahwa saya itu hadis maudhu. Itu, supaya orang-orang tidak salah kaprah. Nah, orang yang tiap hari berdusta, ngibul, itu ya, itu apa gitu? Apakah cari aman? Karena kedustaan akan ditutupi dengan dusta yang lain. Dusta awal akan ditutupi dengan dusta yang kedua. Dusta kedua akan ditutupi dengan dusta yang ketiga. Terus seperti itu. Dan itu berbahaya. Itu sangat berbahaya. Kemudian wal gibah. Wah, gibah bukan habis lagi, wah. Bukan lagi luntur. Hancur udah. Nanti di kitab ini tentang gibah, bis. Gibah itu memang sulit gitu ya, ya. Apalagi khususnya perempuan. Cuman juga ada gibah yang dibolehkan. Ada gibah yang dibolehkan, tapi dengan beberapa syarat. Kalau nggak salah itu ada di kitab di Al-Azkar ada. Kalau nggak salah di Riyadhus Shalihin juga ada ya. Gibah-gibah. Kecuali ngomongin kabar orang gitu. Kamu kemarin ketemu si Fulan nggak?
oh si pulang kayaknya sakit deh, gitu 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 gitu. Nah, itu nanya kabar, ngomongin orang tapi nanya kabarnya. Sebenarnya tafsirnya banyak ya, Wah. Kalau untuk gibah ini intinya kita ambil gibah negatif aja ya. Karena ada gibah yang memang harus gibah. Contohnya orang dizolimin. Ditanya, kamu dipukulin sama siapa? Ada orang. Saya dipukulin sama orang. Ya sebutin apa orangnya. Terus katanya, nggak mau kamu disebutin, takut gibah lah gimana. Dia dipukulin orang, cuman dia nggak mau nyebutin orangnya, katanya takut gibah. Nah, beda. Itu beda, beda perkara. Tapi gibah di sini dipahami ya, kayak ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang sampai ke dalam itu. Kalau nanya kabar aja jadi masalah. Kita punya teman yang kabar, oh si itu gimana ya kabarnya? Gitu gitu gitu. Kemudian juga yang melunturkan, menghancurkan pahala puasa adalah wanami matu, ngadu domba. Tapi Al-Fakir sampai sekarang kayaknya belum nemu orang, ikhwah orang yang ngadu domba ya. Kalau Al-Fakir sendiri belum lihat orang yang ngadu domba. Tuh terakhir ya SD, namanya bocah SD gitu. Senang dengan berantem ya diadu-aduin. Tapi kalau sekarang Al-Fakir nggak tahu ya, belum belum pernah lihat secara langsung. Wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Sumpah palsu ini juga ada apa sanksi lain ya, Pak? Apalagi kalau misalkan sumpahnya pakai demi Allah, udah demi Allah, dusta, bahaya. Wan nadharu bisyahwatin, dan juga melihat dengan pandangan syahwat. Itu bisa menggugurkan pahala puasa. Kemudian ada sabda Nabi, as-saumu junnah. Puasa itu adalah junnah. Ini berarti pola jim nun bertasdid dan tak itu banyak ya sebenarnya. Junnah itu jamaknya jununun. Itu. Makanya sater apa sater itu apa bahasa Indonesia ya? Sater tabir apa? Perisai, penghalang gitu. Puasa itu adalah perisai. Maka apabila di antara faida kana ahadukum yauman sha'iman fala yarfuth wala yajhal fa inna mru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Ini juga maknanya bukan ngomong ke orangnya ya, Wah. Kita bahas dulu. Puasa itu sebagai benteng, sebagai perisai. Maka apabila ada salah seorang di antara kalian yang suatu hari puasa, maka jangan berkata kasar, jangan berkata yang keji, jangan berkata yang buruk seperti itu. Atau eh, jangan jangan bodoh di sini maknanya ya jangan melakukan hal-hal yang jelek seperti itu. Fa'in di sini fa'in imruun, maka apabila ada seseorang syatamahu, ternyata dia dicaci maki, syatam, dicaci maki, dicaci, dihina, dimaki, disumpahin, dikutuk, au qatalahu atau diajak ribut, diajak perang, diajak gelut. Falyakul maka orang itu yang dicaci maki tadi, yang diajak ribut tadi, hendaknya mengatakan ini so imun, sesungguhnya aku ini puasa. Bukan ngomong ke orangnya ya, Wah.
Kalau di beberapa syarah itu ngomong ke diri sendiri. Kita lagi puasa nih. Ribut yuk. Terus kita dicaci maki, kita dihina. Nah, kan kita pasti mau ngebalas. Nah, maka kata Nabi, "Falyaqul inni shaim." Katakanlah aku puasa. Itu katakan pada diri sendiri. Kalau dalam kitab Maqasidus Shaum. Jadi sebelum kita ngebalas, kan kita udah emosi nih. Katakan inni shaim. Jangan dibalas. Saya ini lagi puasa. Kemudian pensyarah mengatakan semajitahada, kemudian berusaha lah, bersungguh-sungguh lah untuk antuftiro, engkau berbuka puasa ala to'amin halalin, berbuka puasa dengan makanan yang halal. Istaktsara yastaktsir wala tastaksiru fatazidu ala ma ta'kulu kullalailatin wala farqa idas tufiyat ma ta'tadu an ta'kula daf'atan au daf'ataini fa innamal maksudu kasuro syahwatuka, kamu nggak kasurat atau kusirat kusiro atau kasaro syahwataka wa tad'ifa quwwatika liyukwan nafsa ala taqwa. Di samping kita bersungguh-sungguh berbuka dengan yang halal, bersungguh-sungguh berbuka dengan yang halal, kita juga disebutkan jangan banyak makan di setiap malamnya. Ya pokoknya seperti kebiasaan saja, makan sepiring aja udah. Coba kalau bulan puasa kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Emang bukannya cuman air putih, cuman teh manis. Tapi habis sholat maghrib, buah apa aja dimakan. Buah habis 2 mangkok. Habis itu bakso, habis itu nasi. Ada somai langsung dimakan. Minum es teh. Dihantam semuanya. Ini tidak sesuai adat kebiasaan dia di hari-hari normal. Nah, itu jangan. Cukup sekali makan aja. Atau 2 kali makan. Udah. Jangan terlalu banyak. Karena yang namanya puasa itu ya tujuannya buat menghancurkan syahwat kita. Nah, bisa nahan syahwat seharian. Dihantam juga malamnya. Hancur-hancur juga itu. Dan puasa itu maksudnya untuk melemahkan kekuatan kita. Gitu. Kekuatan kita akan tetapi menguatkan jiwa kita untuk bertakwa. Bahkan ada yang lebih parah. Dengar azan maghrib, langsung hantam semuanya sampai nggak bisa bangun. Perutnya sakit. Jangankan sholat taraweh. Sholat maghrib aja ditinggal tidur. Itu bahaya. Nah, di sini sebutkan asyiyah itu apa? Asyiyah maknanya sore. Asyiyah itu waktu sore. Isya, asyiyah. Al-asil maknanya sore.
Maka apabila engkau makan sore, gitu, maksudnya makan sore itu buka puasa, dan engkau memakan seluruh apa yang engkau raih, yang ada depan muka, bihi, dihantam semuanya, kan tadinya terlewat. Biasanya sarapan, biasanya makan siang, biasanya makan sore. Kan kalau puasa itu terlewat, faut gitu kan, nggak dilakuin. Pas buka puasa yang terlewat itu tetap dikumpulin di satu titik. Ya, ini pas buka dihantam semuanya. Fa ayu faidatin fi saumika. Terus apa faedahnya untuk puasanya? Faedahnya apa? Faqad sak faqad ulat al-saqilat alaika ma'datuka. Malah makin berat, dan itu bisa membuat Allah murka. Apalagi kalau makannya makan yang haram ya, kawan. Itu tentang puasa. Kemudian tentang haji. Haji mengunjungi bait. Bait di sini maknanya adalah Ka'bah Al-Mukarramah. Haji ya secara bahasa itu qasd. Ya, kayak qasdun. Tapi secara syariat ibaratun an qasdil muslimil aqili al-baitamu. Liman li ibadati muraqqabah min tawafil bil bait fi waqtihi wa wuqufi bi arafah fi waqtihi wal baiti alamun lil Ka'bah al musyarrafah. Bait itu adalah nama bagi Ka'bah al musyarrafah di galwatil istimalihi karena banyaknya penggunaannya. Jadi haji secara istilah syariat adalah suatu ibarat tentang bermaksudnya muslim berakal menuju ke baitul ke Baitullah, yakni Ka'bah atau Masjidil Haram, untuk mengerjakan ibadah, ya seperti ibadah-ibadah yang sudah tersusun ya, seperti tawaf di Ka'bah, di Ka'bahnya pada waktunya, kemudian juga wukuf di Arafah pada waktu tertentu juga, seperti itu. Nah, Ka'bah itu disebut juga bait karena banyak mayoritas menggunakan istilah tersebut. Semoga kita semua bisa mengerjakan haji ya ikhwah ya, amin ya rabbal alamin. Keutamaan haji salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, bahwasanya di situ disebutkan orang yang haji itu seperti bayi yang baru lahir ya ikhwah ya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a kama waladat ummuhu." Di redaksi yang lain itu apa walam yafsuq kharaja min dzunubihi kayaumi wiladati wiladatihi ummihi. Orang yang berhaji tidak berkata kasar, tidak berkata jorok, tidak berbuat fasik, maka dia ketika kembali dia seperti bayi yang baru dilahirkan orang tuanya. Maksudnya bersih dari dosa. Di riwayat yang lain
orang yang berhaji tidak berkata kasar, berkata kotor, tidak fasik, maka dosa-dosanya keluar seperti dia akan seperti bayi yang baru dilahirkan, seperti awal dia dilahirkan. Seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan ikhwah? Sepertinya kita kajian ayo hafal dulu ikhwah. Insya Allah nanti di hari Jumat kita kajian kasyifah lagi. Kita baca sedikit ya. Kita baca sedikit deh. Baik. Kita akhiri dulu kajian Ayyuhal Walad. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti kajian kasyifat saja. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Akhirul kalam Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum